Baik, perkenalkan nama saya Beninon Amonai Sinaga, NIM 62025100005 dari kelas IKOR A 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan ilmiah, yaitu yang pertama, simposium. Simposium adalah merupakan serangkaian pidato singkat di depan pengunjung yang memiliki seorang pemimpin. Biasanya simposium ini menampilkan beberapa pembicara dan umumnya mereka ikut mengemukakan pandangan-pandangannya sesuai topik. Adapun pembicara pada simposium ini terdiri atas pihak penyanggah serta pembicara di bawah pimpinan moderator. Pendengar dalam simposium akan diberi kesempatan mengajukan pendapat atau pertanyaan sesudah penyanggah juga pembahas utama selesai berbicara. Sementara moderator hanya bertugas mengkoordinasikan proses jalannya pembicaraan serta meneruskan berbagai pertanyaan pandangan umum sanggahan berasal dari peserta. Sementara hasil simposium sendiri bisa disebarluaskan, khususnya dari penyanggah dan pembahas utama. Sedangkan untuk pandangan-pandangan secara umum biasanya hanya dianggap perlu. Simposium bisa digunakan dalam mengemukakan pandangan-pandangan berbeda terhadap topik tertentu. Jika sekelompok memerlukan keterampilan ringkas, jika ada pihak pembicara telah memenuhi syarat, dan jika jumlah pesertanya besar. Kemudian ada yang kedua, yaitu seminar. Seminar adalah pembahasan masalah ilmiah, meskipun topik biasanya dibahas adalah persoalan atau masalah terjadi sehari-hari. Tujuan membahas masalah ialah supaya mencari solusi pemecahan. Maka dari itu seminar harus selalu diakhiri oleh keputusan-keputusan kesimpulan sebagai hasil dari pendapat bersama. Dan terkadang diikuti rekomendasi atau resolusi pembahasan yang terdapat pada seminar umumnya berasal dari kertas kerja, makalah yang sudah disusun oleh beberapa pembicara sebelumnya sesuai ide-ide bahasan telah diminta oleh panitia penyelenggara. Kemudian ada workshop atau lokakarya. Lokakarya adalah pertemuan ilmiah dan biasanya membahas sebuah karya. Umumnya lokakarya diawali oleh presentasi mengenai sebuah karya atau bagaimana cara menghasilkan karya oleh pihak bermakalah. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas untuk menghasilkan karya. Adapun tujuan dari lokakarya ini ialah agar menghasilkan produk atau hasil karya seperti model pembelajaran, proposal penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu diskusi. Kata diskusi sendiri berasal dari istilah dalam bahasa Latin yakni discussum atau discutio yang artinya bertukar pikiran. Sementara dalam bahasa Inggris sendiri kita kenal istilah discussion artinya pembicaraan atau perundingan. Sementara berdasarkan istilah, arti diskusi adalah bertukar pikiran mengenai suatu masalah agar memahami, menemukan faktor penyebab terjadi masalah, serta menemukan jalan keluarnya. Biasanya diskusi bisa dilakukan oleh ratusan, puluhan, atau 2-3 orang. Dengan kata lain, diskusi adalah proses tukar-menukar pendapat, informasi, maupun pengalaman dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh pengertian lebih detail, lebih teliti mengenai sesuatu ataupun merampungkan dan mempersiapkan kesimpulan. Kemudian yang kelima, rapat. Rapat adalah sebuah bentuk sarana komunikasi secara kelompok dan resmi, sifatnya langsung tatap muka, dan biasanya diselenggarakan oleh berbagai organisasi, baik organisasi kepemerintahan maupun swasta. Kemudian yang keenam, konferensi. Konferensi adalah pertemuan atau rapat untuk bertukar pendapat atau berunding tentang suatu masalah untuk dihadapi bersama. Rapat atau konferensi bisnis biasanya pertemuan membahas persoalan bisnis, sedangkan konferensi pers ialah sebuah pengumuman untuk pers dengan diikuti sesi tanya jawab mengenai hal-hal tertentu ada dalam pengumuman. Masih banyak jenis-jenis kegiatan ilmiah selain ini. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.